penemuan sel diawali dengan ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1623 sampai 1723, yang selanjutnya dikenal sebagai orang yang pertama kali menemukan mikroskop. Setelah ditemukannya mikroskop, maka bermunculanlah tokoh-tokoh lain seperti Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703. Istilah sel pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hooke. Beliau mengamati sayatan pada gabus di bawah mikroskop. Robert Hooke melihat ruang-ruang kecil yang berjajar seperti susunan bata dan menyebutnya sebagai sel. Sejarah penemuan tentang sel tersebut memunculkan beberapa teori tentang sel. Antara lain, Schleiden menyatakan bahwa makhluk hidup tumbuhan tersusun atas sel. Pendapat Schleiden juga didukung oleh Theodor Schwann yang menyatakan bahwa makhluk hidup tersusun atas sel. Schleiden dan Schwann, yang keduanya kebangsaan Jerman, akhirnya merumuskan teori yang dikenal dengan teori sel. Menurut Schleiden dan Schwann, sel adalah satuan unit struktural terkecil dalam kehidupan atau makhluk hidup. Sejarah penemuan sel tersebut memunculkan beberapa teori tentang sel. Antara lain, Schleiden menyatakan bahwa setiap makhluk hidup atau tumbuhan tersusun atas sel. Pendapat Schleiden yang didukung oleh Theodor Schwann menyatakan bahwa setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Schleiden dan Schwann, yang keduanya berkebangsaan Jerman, akhirnya merumuskan teori yang dikenal dengan teori sel. Lalu terdapat sel yang tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar. Rudolf Virchow juga menggunakan teori sel tersebut, yang dikenal juga dengan M. Kulule. Artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang mengalami. Teori sel terakhir disampaikan oleh Gregor Johann Mendel. Menurut Mendel, sel adalah unit hereditas dari pewaris sifat terkecil dari makhluk hidup. Hal tersebut didasarkan karena sifat induk akan diwariskan ke keturunannya melalui sel, yaitu sel sperma dan sel ovum.